Wah banyak semua itu ya, Aura. Wah. Gila ya di era itu. Di TA itu guys. Seru banget. Di TA itu. Taman Anggrek, sampai Hokben itu rubuh. Ya. Iyalah, awal Gue kan. 1.500.000, gue udah megang mobil, maksudnya udah bawa mobil Bandung Jakarta. Wow. Gitu, maksudnya kan gimana ngomongnya kasarnya? Ya buat apa gitu, kayak gaji 1.500.000 nggak sih? Iyalah. Ya mah guys, real aja gitu. Iya, guys. 1,5 sekarang. Bensin aja ke Jakarta udah habis bulan gitu. Habis. Ya, Tol dengan makan tol dan lain-lain makan. Jadi buat apa sebenarnya? Jadi gue kayak ya udahlah sambil belajar juga, nyari pengalaman, have fun juga. Ya udah. Alasan gue berhenti ya udah cukup aja sih sebenarnya. Jadi kasual juga. Nggak kepake gue. Hari ini adalah hari yang sangat spesial di mana kita kedatangan tamu yang spesial di podcast pada malam hari ini. Di podcast pertamanya, dia benar-benar nggak pernah ikut podcast dimanapun. Dan pastinya ini dia, Mas Dean Kate. Yeay. Thank you banyak. Gua respect banget pas tadi lu ngomong ini adalah podcast pertama lu. Dan bisa dibilang lu nggak pernah ada di podcast lain. Kecuali di sini karena setelah jadi streamer, iya dong. Kalau sebelumnya beda dong. Iya benar. Ya bukan as a company kalau dulu. Iya. Sekarang as a content creator dan influencer. Benar, content creator. Dan kenapa lu bisa mau di podcast ini? Ya nggak apa-apa, kan lu teman gua juga. Sebelumnya juga kita pernah kerja bareng. Jadi ya why not gitu. Gitu aja sih. Lu percaya dong berarti sama gua. Percayalah. Let's go. Welcome to Proscast teman-teman. Udah lama banget Mas kita nggak ketemu ya? Udah lama banget. Jadi maksudnya akhirnya ini ketemu, cuma maksudnya setelah lu udah nggak di EVOS dan kita benar-benar udah lama lost kontak ya? Udah lama lumayan. Terakhir ketemu pas lu nikah kan ya? Iya kayaknya udah lama banget itu benar-benar lama. Udah benar-benar lama dan kita ketemu ya pas kemarin lu ke rumah UPI kebetulan kan? Benar. Itu pertama kali kita ketemu itu lagi. Itu pertama ketemu lagi waktu kemarin di UPI. Waktu gua ke rumah UPI kan? Iya, ke rumah UPI. Tahun baru. Iya, tahun bener. baru. Benar. Luar biasa sih. Dan ya gua awal ngeliat lu itu kan lu awal streaming di Nimo ya? Benar, awal streaming di Nimo. Itu di situ tuh udah ada jiwa-jiwa influencernya sih. Iya, jiwa kentungnya tuh walaupun di situ belum ada nama kentung tuh. Iya, belum ada nama kentung. Dulu namanya Esan. Pernah Esan. Viewer pokoknya semua tuh gua tuh dari viewer. Esan Upi Dipin? Esan Upi Dipin. Mirip sih, udah gede begini. Iya, pakai kacamata gitu dulu. Karena kan dari viewer. Iya. Oh, ini visi. Oke, jadi dari Esan terus ke Kentung. Kentung ini dari mana, Mas? Kentung juga dari viewer sebenarnya. Pokoknya ya rata-rata kan mungkin karena konsep streaming gua tuh dari viewer untuk viewer. Jadi semua tuh rata-rata dari viewer, nama-nama nickname semua tuh semua dari viewer. Kentung juga ya sama. Kentung ya basically gua gendut terus ada suatu hal jokes gitu keluar dari bini gua. Oke. Terus itu juga dari viewer, bacain viewer. Jadi semuanya kayak manggil Kentung gitu semua. Kentung yang itu loh, Tuyul dan Bayul. Nah, Kentung itu guys. Ya benar. Kodok juga iya karena viewer bilang kodok. Terus di-acknowledge juga sama anak gua. Jadi channel gua yang kedua kan namanya Alden Tegar. Itu gua memang sengaja pakai profile picture yang muka gua diedit kayak kodok sama viewer gua pakai. Anak gua lihat sender. Dia bilang muka Dedi kayak frog katanya gitu. Jadi ya udah. Iya kayak gitu. Jadi udah karena dia edit terus jadi kodok gitu lan. Emang viewer nih emang kadang-kadang. Tapi itu yang dilihat dari lu Mas kalau menurut gua. Lu sekarang kondisi ya. Lu main game apapun mereka nggak peduli, yang penting lu live dan ada muka lu gitu. Karena ya basicnya kalau Razer from gamer to gamer, lu from viewer to viewer. Iya, gua dari viewer sih. Mungkin itu karena yang nggak tahu sih, gue mungkin konsepnya di awal beda dari yang lain kali ya. Kan biasa rata-rata ya let's be real gitu kan. Streamer atau apapun kan content creator nggak suka diatur viewer. Iya. Nggak suka kayak ya komen-komen rusuh apa, bang ini bang itu bang. Ya gue mau udah biarin gue ladenin aja gitu ya udah. Gitu. Karena gue ngerasa mungkin kan karena gue ini juga ada membership kan. Jadi mereka tuh ngerasa kayak ngebayar gue jadi bisa ngatur gue gitu loh. Ya udah gue lanjutin di situ sebenarnya gitu. I see. Karena kan ya gue juga merasa ya kayak kita, apalagi gue yang memang dulunya tuh cuma satu game doang, habis itu kita main game lain pasti kan, bang kenapa nggak main ini dong. Itu ya kesel juga sih. Kita kan maksudnya basicnya main game banyak gitu ya. Tahu mungkin lu lagi mau ngapain tapi disuruh just chatting doang gitu. Benar. Iya. Tapi sekarang sih enggak ya. Enggak sih sekarang enggak kayak gitu. Cuman
viewer tetap ribut. Tetap ribut aja, tapi walaupun lo nggak lakuin tetap seru gitu kan. Tetap seru, ya. Jadi seru-seruan dan semuanya memang dari viewer kalau gua. Rata-rata lah, majority gitu. Luar biasa ya. Jadi bisa dibilang lu tuh sekarang salah satu streamer yang ya rising star lama gitu. Nggak tahu sih. Mega bintang. Enggak, mana Mega bintang? Enggak, belum. Even 1 juta aja belum. 1 juta subscribe belum. Makanya ini yang mau 1 juta ya belakang. Sandy mau 1 juta dia. Memang angka banget ngeliatnya. Angka subscriber bukan berarti viewsmu gede ya. Benar sih, benar. Iya loh. Benar. Mungkin gue juga, ya karena gue mungkin kontennya itu kayak live stream kan, streamer kan. Terus kontennya itu rata-rata memang untuk membership itulah. Jadi orang tuh kalau mau nonton gue, unless gua live langsung, mereka itu harus membership. Iya, jadi mungkin growth dari angka subscribernya mungkin agak kurang karena lu nggak ada replay. Benar, nggak ada replay. Replaynya only membership. Konten juga nggak intens kayak YouTuber kan biasanya konten seminggu ada 3-4 gitu. Bahkan kan. Gua setiap hari. Iya, setiap hari kan. Gua nggak ada, even mungkin sebulan sekali, itu pun kayak vlog atau apa gitu. Konsep lu ini berarti kayak series Netflix yang ditunggu-tunggu. Jadi ketika lu live ya kan langsung gitu. Ketika lu live kan kita kecewa ya kan? Iya, mungkin juga karena jam live gua malam. Jadi kan jam 10 malam ke atas. Terus mungkin banyak yang nggak bisa nonton pas live karena malam itu besoknya ada kegiatan either itu kerja, ngampus atau sekolah, jadi mereka harus join membership gitu. I see. Dan mereka ya kalau kelewatan juga mereka nggak bisa nonton replaynya karena mereka harus join membership. Jadi live lu itu kesannya eksklusif gitu, benar nggak? Benar, mungkin kayak gitu lagi sekarang kayak gitu di gua. Sekarang. Cuma ya gue sendiri nontonin live lu seru-seru aja gitu, berantem sama viewer kadang karena satu media share cebannya bisa dramanya panjang banget. Iya, gitu. memang. Itu yang beda gitu. Memang. Terus mereka ada aja gitu. Iya. Ya. Viewer gua nggak tahu mereka editor handal, tapi setiap gua nyari editor beneran nggak ada yang handal bro. Jadi kayak jago mereka ngedit loh. Mereka kayaknya pengennya memang mau jadi viewer buat ngedit video-video drama aja. Emang kagak mau jadi gitu, editor proper gitu. Bener, mungkin kayak gitu mereka tuh ya udahlah, emang kayak gitu kali. Ngomong-ngomong editor berarti sekarang lu belum punya editor dong? Gak ada, gua belum ada editor. Tapi nextnya ada rencana? Editor sebenarnya ada, cuma buat shorts. Buat gua mau bedain aja sama yang memang konten asli. Tapi gua pengen plan ke depannya sih punya tim. Iya, mudah-mudahan kalau misalkan grow terus kan nggak ada yang tahu ke depannya ya, Dilan. Ya pengennya punya tim. Bisa lah, gue pede lah kalau begitu lah. Lu udah ngeliat gua dari gua kecil bareng-bareng di 2018. Iya. Gua di EPOS masih digaji WMR. Iya, gua inget. Lu bener-bener jagain gua di situ kan gua masih 17 tahun, 18 tahun, Mas. Iya, Sekarang awal-awal. gua 23. Iya. Di saat itu mungkin gua nggak tahu dengan exposure yang gua punya. Ya, lu exposure tinggi banget sih waktu itu. Iya, dan pas gua ke acara ada satu orang ya masuk ke lift kan, foto-foto narik-narik baju gua, Mas Dean angkat anaknya. Buset. Wih gila. Gawe gua gawe gua. Udah kayak security luar biasa. Itu namanya tapi bener-bener kayak menjaga talentnya, menjaga temennya gitu. Videonya masih ada nggak ya waktu itu? Gabe zaman lu, Justy, Just No Limit. Ada lah. Wah banyak semua itu ya, Aura. Wah. Gila ya di era itu. Di TA itu guys. Seru banget. Di TA itu. Taman Anggrek, sampai Hokben itu rubuh. Ya. Kacanya demi cuma buat minta tanda tangan sama EPOS kan? Ya, itu udah EPOS. tahun berapa itu ya? 2018 awal e-sport menjaya gila luar biasa. Ya, benar. Itu mungkin Sandy masih di hotel kan yang kalau Sandy masih di hotel, Sandy. Di hotel. Itu awal-awal banget lah. Awal banget e-sport jalan dan sampai sekarang akhirnya kita bisa kontekan lagi. Seneng lah ya maksudnya. Ya Mas Dan sudah lebih sukses, sudah lebih banyak yang Alhamdulillah. Bisa. Mas, by the way, tas yang dijual ke gue masih ada loh. Wih, gue pernah jual guys waktu itu. Dilan juga bantu gue BU guys. Gue ada jual tas ke Dilan, nawarin kan dibantu sama Dilan. Thank you. Aman, tasnya bagus. Gue pakai sampai sekarang. Serius. Dan di saat itu memang gue lagi pengen beli tas. Jadi pas lu nawarin, gas beli tas. Dan sampai akhirnya ke tahap ini, gue seneng lah ngeliatnya lah. Sebagai ya gue. Alhamdulillah. Gue melihat itu sebagai temen dan sosok kakak yang baik ya. Di saat dulu gue masih bocah banget, 18 tahun, lu bisa ngebantu dan ngejaga gue di EVOS gitu loh. Sampai sekarang pun sebenarnya ya banyak yang nggak tahu ya kalau gue masih di EVOS. Iya. Cuma ya gue tukang sapu aja di EVOS. Enggak lah, dia di manajemen yang satu lagi guys. Iya, di UIM. Di UIM masih dia, anak emas UIM dia guys. Aduh, anak emas. Anak emas dia. Silver.
Tapi ada yang hilang sih rasanya pas lu nggak ada di situ lagi sih. Ya inilah hidup lah harus. Gua memilih jalan yang lain. Memilih jalan yang lain dan ternyata kan alhamdulillah. Ya alhamdulillah lancar sih. Ya benar. Berarti kan ini kan kita bisa ngomong streaming sudah oke. Ada gak sih usaha yang lagi mau dijalanin lagi, Mas? Gue sih sebenarnya kalau misalkan, gue sih sebenarnya pengennya tuh karena gue masih di Jakarta ya. Gue tuh kayak pengen pindah, maka gue bilang mau beli rumah atau mau bangun rumah itu. Gue kayak mau pindah ke Bandung dan dari situ baru restart lagi apa yang mau gue jalanin. Cuman kan sekarang masih terpaku, gue masih sama family. Ya kalau bisnis ya bisnis yang benar-benar konvensional atau yang straightforward nggak ada lah sebenarnya. Cuman merchandise doang. Oh iya kemarin yang merchandise benar-benar langsung habis yuk. Iya alhamdulillah habis. Wah itu luar biasa loh. Ya alhamdulillah habis. Terus udah habis juga kan itu juga di ini lagi, gua mikir kayak mungkin namanya merchandise streamer atau YouTuber biasanya kan orang nggak ya let's be real gitu kan, nggak semuanya orang kayak mau atau minat. Ternyata peminatnya kalian ya jadi rusuh juga gitu. Iya, jadi pas habis kan mana lagi? Iya di gitu. Live rusuh juga. Ya udah gua buka PO dan alhamdulillah laku banyak banget sih. Itu luar biasa ya. Karena gini ya, gua bisa ngomong sebagai angka yang besar. Bigger number doesn't mean you can sell anything that you own gitu. Ketika gue angkanya lagi gede, gue jualin sesuatu juga, ya pembelinya ada tapi nggak sebanyak itu gitu. Benar. Dan ketika smaller number tapi komunitasnya aktif, lu nya memang kontribusinya dalam komunikasi engagement ke mereka apapun yang lu jual laku. Benar, ya itu sih sebenarnya yang tadi lu bilang, big numbers doesn't mean they want to buy something gitu. Mereka cuma bikin angka lu gede karena mereka nonton video, mereka nggak mau kayak sampai mengeluarkan uang lah gitu untuk beli barang yang kita jual gitu. Benar, itu yang gue lihat sih. Ya, dan beruntung itu mungkin dari gue sendiri. Gue beruntung sih mungkin kayak punya komunitas yang kebuat seperti itu. Mungkin dari viewer, mungkin konsepnya dari viewer untuk viewer itu. Jadi viewer juga merasa mereka memiliki gitu. Betul. Jadi mereka itu ke streaming itu udah kayak rumah. Iya. Bukan kayak mereka nontonin streamer yang memang ngebacot dan habis itu nggak balas komen atau memang kagak pedulin dengan saran-saran viewer, tapi kalau di situ tuh ya udah kayak masuk ke Discord aja sih yang gue lihat. Iya, ada interaksi lah. Ada interaksi, betul. Ada interaksi, sebanyak-banyaknya komen live chat lu, media share, tapi tetap lu kadang beberapa kali tuh bukan cuma nonton media share doang, tapi lu live chat yang biasa pun yang secepat itu pun lu jawab. Itu yang gue lihat sih. Respect itu capek sih. Iya, capek. Itu capek banget. Ya, mungkin karena gue udah biasa. Banyak juga yang nanya kayak gitu, capek nggak atau lu gila ya energi lu kayak. Banyak juga yang ngomong kayak gitu. Even orang YouTube-nya sendiri nonton gue, dia bilang, "Mas ngobat ya." Nggak ada ya? Nggak ada, gue nggak ada. Ya emang mungkin karena udah biasa. Nggak, gue tuh kayak mungkin shifting energinya waktu gue dari manajemen yang 6 tahun itu. Dan gue mungkin enjoy ngelakuin live-nya, jadi nggak begitu. Jadi sebenarnya lu udah benar-benar belajar banyak juga dari pekerjaan sebelum lu. Sebenarnya iya sih, maksudnya di manajemen ya pasti ya kan gue nge-handle dan ngelihat juga cara talent gimana kan. Yang nge-handle talent, ngurus talent gimana, nge-growin mereka gimana. Jadi ya bisa dibilang lu jadi dapat ilmu juga kan. Dapat ilmu juga dan gue banyak belajar di situ dan mungkin beberapa ya kenapa nggak di-apply ke gue sendiri dan mungkin gue nge-apply-nya itu dengan menjadi berbeda dari yang lain. Ya, itu yang dari viewer. Beda masalahnya. Bukannya memang karena lu bla terus lu jadi ini menjual nama ini, enggak. Lu ya sendiri, lu bikin sendiri, branding lu sendiri gitu. Iya, benar. Dan it's not wrong gitu. Ketika lu punya branding ya lu tunjukin kenapa. Benar. Mungkin kan dari beberapa orang ada yang ngomong kayak ya ini mah dari ini bla kan ada kan. Ada. Pastilah pekerjaan. Ya nggak ada solo sendiri. Orang yang solo sendiri sulit sih guys. Pasti ada elemen-elemen lain yang membantu juga. Betul, setuju. Pasti ada seseorang atau siapapun yang bisa ngebantu kita di perjalanan kita gitu. Benar. Ada hoki juga, tapi hoki nggak 100% ngebantu gitu. Benar. Hoki itu cuma membuka jalannya ini kita yang benerin biar lurus banget. Itu sih yang gue lihat ya. Luar biasa. Berarti di EVOS itu udah berapa lama sih, Mas? 6 tahun. 6 tahun kurang dikit lah. Berarti awal gue masuk kurang seminggu lah. Awal gue masuk, lu baru masuk juga dong? Enggak, setahunan. Oh, udah setahunan. Oh, 2017 ya berarti ya? 2016 akhir Desember. Oh, itu zaman fokus Dota dong? Iya, Dota. Awal gue kan karyawan pertama EVOS. Oh. Iya, gue karyawan pertama EVOS. Oh. Gue manajer EVOS. Jadi EVOS bikin tim Dota, nggak ada manajernya, gue manajernya. Jadi bener-bener makanya lu bisa sampai ke VP gitu ya? Karena bener-bener lu emang yang paling pertama ya? Mungkin bisa jadi kan itu juga. Ya, dan gue juga ya growth lah barang EVOS gitu lah. Benar. Dari semua
EVOS atau istri lu sekarang atau teman-teman bala-bala, siapa sih orang yang paling berjasa buat hidup lu? Jasa dari mana dulu? Di hidup berarti secara general keseluruhan. General keseluruhan. Jasa ya mungkin 2, gue boleh mention 2 gak sih? Boleh dong. Ya mungkin ya mami gua sama bini gua sih. Ya 2 itu paling. Karena yang itu yang memang support lah jelas. Dari mentally everything semua. Ya semuanya banget dari mama gua. Karena kan hidup nggak mungkin di atas terus ya. Pasti roda berputar, di atas di bawah. Ya 2 orang itu yang paling benar-benar support gua sih. Ini gue pertama kali bisa ngeliat tuh semenjak jadi streamer ngomong seserius ini tanpa bercanda. Terus ini eksklusif di podcast doang ya. Ingat, Untold Story and the first ever podcast yang Mas Dean setelah jadi streamer jadi kentung datang. Ingat loh. Pertama kali loh gue nggak bisa ngeliat apa. Half lagi, half. Ya serius ada ini juga. Ada, iya tapi seriusnya tuh bener-bener kayak momen langka gitu. Ini lu cuma bisa dapat di sini. Lu kapan ngeliat dia serius anjing kalau streaming? Iya. Cuma Mas Dean seriusnya waktu sebelum jadi streamer udah serius. Iya. Mereka kalau viewer bilang mode VP. Mode VP. Jadi gue tuh ada mode-modenya. Mereka tuh ngasih nama mode-modenya. Kalau yang gue lihat bukan mode VP. Apa? Mode kepala keluarga. Nah, itu. Kelas. Dan ya, apa yang lu mau sampaikan pastinya buat orang yang udah berjasa buat lu dong. Ya pasti terima kasih banyak dong abang. Kayak kalau mami gue yang pasti yang udah ngurus gue dari kecil dan lain hal support. Apapun yang gue lakuin selalu support. Mungkin karena gue anak tunggal juga kali. Oh anak tunggal? Gue baru tahu. Gue anak tunggal. Jadi dari dulu kan gue suka main game. Ya orang tua apalagi yang mungkin kan gue kelahiran 90-an kan. Anak 90-an tuh orang tua yang pada zaman itu tuh ke game tuh kayak nganggap inilah, belum ada yang memang dapat uang dari situ gitu. Jadi ya mau orang ngomong apa, mau gede apa kan orang pasti ada bilang ya kayak saudara atau mana saudara jauh atau apa. Ngomong ke orang tua gua, mungkin itu anak udah gede mau jadi apa. Main game terus kayak gitu-gitu. Tapi emak gua masih percaya aja dan akhirnya gua kerja di game. Gua juga kan asalnya ada kuliah. Gua pernah kuliah di Unpar. Jurusan apa tuh? IT. Oh IT. Nggak lulus. Nggak lulus. Sama kok, gue ketawa. Ya, nggak lulus. Terus karena gue itu aktif Dota turnamen. Oh aktif Dota turnamen. Mewakili Indonesia dan lain-lain. Oh di situ lu dapat EVOS tuh ya? Enggak belum. Itu 2009, 2010. Nah di situ tuh gue turnamen. Turnamen gue. Jadi kuliah gue tuh amburadul lumayan lah. Terus gue juga ada yang gue nggak suka di tempat kuliah itu. Gue nggak suka hitungan. Teknik kan hitungan semua kan. Iya IT apalagi kan. Iya IT kan hitungan semua. Wah kalkulus gitu meledak kepala gue. Jadi gue fokus Dota. Ya Dotanya juga ada hasilnya juara Indo. Oh juara Indo sempat. Juara Indo sempat World Cyber Games dulu. Sampai semester berapa dulu? Dulu sampai semester 3 atau 4. Oh 3 cabut. Fokus Dota tapi ngasih tahu ini pas gue cabut gue menang. Iya menang, cuman ya uangnya juga sebenarnya nggak seberapa sih guys waktu zaman dulu. Iya, gak kayak sekarang gila MPL gitu-gitu ya, lu tau sendiri kan. 1M, 5M, FF, T1 atau Free Fire. Jadi bisa dibilang ya, tapi itu kan achievement yang bisa kita ceritain lagi sekarang. Bener. Nah setelah itu baru ya gue kuliah lagi. Habis itu gue udah nggak main Dota lagi. Ya gue nggak main Dota lagi. 2011 main Dota kasual doang, nggak profesional. Baru gue kuliah lagi, ya gue lulus, ya udah kerja di EVOS 2016. Gitu, ditawarin waktu itu, sama teman dekat adalah. Dia dekat sama bos Ivan, Bekti namanya. Oh iya Bekti. Iya Bekti tahu kan? Iya. Bekti. Orang lama ya ditawarin, ya udah gue jadi manajernya. Nah udah, jadilah EVOS. Jadi EVOS dan jadilah dan lanjut terus sih sampai sekarang. Ya banyak lah yang sebelah mata kayak dulu 2016 juga kan bukan apa-apa e-sport sebenarnya kan? Belum kayak sekarang. Ya orang masih mikir juga kayak nanya, ngapain kerja di tempat kayak gitu? Konvensional lah mending. Atau orang tua sekarang PNS. Nah, gitu. Bukan nganggap sebelah mata, cuman memang ada jalannya mungkin semua ada jalannya. Dengan berjalannya waktu sama zaman ya udah berbeda gak sih, yang dulunya mungkin ini ada pekerjaan yang menjamin. Benar. Sekarang ada lagi yang lebih menjamin sebenarnya gitu kan. Benar. Bisa ngomong. Bini gue juga sama sih sebenarnya. Bini gue juga yang tadi kan lanjutan yang tadi yang apa namanya berjasa lah satu dua kata. Sama bini gue juga asalnya sebelah mata juga sama game. Karena dia juga mungkin sebelum nikah kan ngelihat orang tuanya ini banget namanya
PNS banget. Oh. Susah ngomong orang tua kayak gitu. Susah ya. Jadi ngebuktiinnya, gue juga nggak ada niat gue mau buktiin. Enggak sih, sebenarnya jalanin aja semua. Jalanin. Cuman dia yang nilai aja nantinya. Dia yang nilai gitu. aja nantinya. Cuman banget. Alhamdulillah ya bini gue support terus lah. Sampai sekarang, sampai stream support terus gitu. Ya, kadang in-frame juga kok. Iya, kadang-kadang suka in-frame membership tapi. Jadi yang mau nonton bini gue. Weh, jangan lupa. Join membership. Iya. Berarti ini kan dari 2009. Tadi gue kepo juga dari 2009 ke 2016 baru masuk EVOS. Iya. Itu kan lu kuliah gak gitu? Iya. Kenapa tiba-tiba bisa masuk EVOS? Iya karena ditawarin kan? Enggak, karena ditawarin dan juga masih casual gamers gitu gua. Oh, kayak jadi masih nyantai gitu. Masih nyantai aja. Terus kayak karena gue punya background pengalaman mungkin kayak dulu jadi pro player ditawarin itu, ya udah kenapa lu nggak jadi manajer, cobain aja. Itu manajer waktu di EVOS lu gaji 1.500.000. Ya iyalah, awal gue kan 1.500.000, gue udah megang mobil, maksudnya udah bawa mobil Bandung Jakarta, gitu. Maksudnya kan gimana ngomongnya kasarnya, ya buat apa gitu kayak gaji 1.500.000 nggak sih? Iyalah. Ya mah guys real aja gitu. Iya real ya, 1,5 sekarang. Bensin aja ke Jakarta udah habis bulan gitu. Habis. Ya tol, makan tol dan lain-lain makan. Jadi buat apa sebenarnya? Jadi gue kayak ya udahlah sambil belajar juga, nyari pengalaman, have fun juga. Ya udah, jadilah manajer. Jadi manajer. Tapi taunya wah keterusan tuh. Oh asik juga. Terus kayak enjoy. Gue ngerasanya kayak nggak kerja juga. Jadi gue enjoy apa yang gue ngerjain, dapat duit juga, gaji naik terus. Oh iya gaji itu. naik terus. Itu guys. Sampai jadi VP kan? Ya pas VP ya udah dari 1 juta angkanya naik 2. Iya naik lumayan. Gak usah dicari tahu. Ya gede lah. Jadi cuman ya udah. Cuman ya 6 tahun kayaknya udah cukup menurut gue. Capek dan gue mau istirahat dan stream ini sebenarnya buat hobi aja sih. Tapi hobinya ya Saweria nomor 1. Orang mah top global apa? Top global Saweria, Bos. Ya. Oh ya, tapi ngomong-ngomong kemarin habis ada yang charity juga ya. Luar biasa. Ya, kemarin ada yang charity. Take and give itu harus dong ya, selalu ya. Selalu. Next kalau ada lagi kabarin Mas. Kemarin gua nggak sempat lihat, gua juga mau support lah. Kalau ada charity kita harus selalu support. Ngomong-ngomong, selain itu gua lihat di live streaming tuh, backgroundnya sampai punya apa ya? Orang punya background yang kayak sama kayak lu gitu di green screening. Hobi sepatu ya? Dari dulu sih sebenarnya hobi aja. Nggak sebenarnya tuh yang lu bilang tadi bisnis kan, ada bisnis. Nggak sebenarnya gua hobi-hobi aja sih kayak masuk di sneaker game gitu ya. Cuman kayak seneng aja. Tapi gue senengnya tuh ada jual beli juga gitu loh. Oh, ada transaksi juga dari hobi lu gitu ya? Ya kayak apalah kan ya ada tire-nya gitu. Sebenarnya kan kalau cowok tuh biasanya sneakers, hobinya macam-macam kan, sneakers, games, action figure, otomotif, jam gitu kan. Nah ini sneakersnya gitu. Jadi ada gua beli terus berapa lama harga. Waktu itu kan naik turunnya lumayan cepat. Waktu 2016 sampai 2020 tuh masih kenceng. Goreng-gorengannya yang 3 juta jadi 16. Kalian tahu lah yang gitu. Berapa orang yang kaya ya, lumayan. Gua dapat duitnya juga dari situ lumayan. Oh, lu juga sempet jual ini 16 juta. Sempat kayak masih di EVOS kan maksudnya itu kan cuma kayak jual beli doang gitu, bukan kayak nyita waktu banyak untuk ngeminggirin EVOS gua gitu. Enggak. Jadi ya udah sambil main aja. Tapi sekarang cepet lah itu mah. Sekarang karena stream juga kan. Jadi ya tapi sekarang nggak begitu kayak turun juga sekarang sih. Market sneaker sekarang turun. Jadi ya udah gua kayak ya udahlah kasual aja. Koleksi aja beberapa dan koleksi-koleksi yang bisa dibilang yang rare-nya juga udah pada dijualin sebenarnya sih. Beberapa. Oh, berarti ada yang rare. Berapa harganya sepatu lu yang paling mahal? Gua pernah punya Air Force One yang Vilon. Air Force One Vilon. Ya, warna hitam, dia ada aksen oranye-nya, terus ada embroidery-nya. Vilon itu barunya ya. Gue sih punya second. Barunya itu sekitar 200 jutaan. Anjing. Dia lebih mahal dari buat injek doang. Dari Jordan Dior punya. Cuman gue belinya second dan gue dapetnya murah banget orangnya BU. I see. Ya. Secondnya jadi? Nah, secondnya gue beli kayak sekitar 33 juta. Dan gue jualnya yang lumayan 80-an. Wah, nah, itu kan juga lumayan nge-flip kan? Kelas, emang cari cuannya ini ya, Mas Kentung. Gitu. Karena barunya mungkin malah karena rare aja sih sebenarnya kan mau harga tinggi juga tapi kalau bayarnya nggak ada juga tapi kan suka-suka cuma dia yang punya gitu kan. Emang ngegorengnya emang gitu kalau sneakers. Kalau yang gue lihat tapi ya gue kan sempat beli sneakers juga dan memang lumayan suka gitu. Ya. Di Indo ini lo harus ke komunitas itu untuk dilihat mahal. Kalau misalnya lu jalan biasa, iya banyak yang nggak tahu. Iya. Benar.
Tapi kalau di US kemarin beli sepatu Nike juga yang X Off-White warna kuning tuh. Iya. Siapa tuh namanya? Iya, yang kayak ini kan collab-nya sama Moma itu kan. Ada yang sama Moma, ada yang warna biru. Gue yang kuning. Iya, ini yang kuning, ya. Jalan di sana. 20 juta. Shoes bro, berapa. Iya, di US gitu, di US. Jadi kan kerasa kalau lu beli sepatu mahal. Benar. Di Indo bodo amat, Nike biasa. Iya, di Indo enggak gitu. Emang beda lah sneaker gitu. Beda. Ya mereka kan ininya kiblatnya di sana. Kiblatnya. Jadi makanya pas di sana tuh berasa worth it beli sepatu mahal. Itu ya gue udah mikir anjing 30 juta, tapi emang keren. Iya. Emang ya 30-an. Iya, 20-30 juta. Ya, 2000 USD ya, dapat diskon dikit kemarin. Itu ya, berarti lu alasan lu hobi di situ ya. Ya, tapi sekarang ya kasual aja lah sebenarnya. Kasual aja ya. Kelihatan banyak, cuman ya harganya enggak. Yang memang yang biasa-biasa yang retail aja. Ya, retail. Ya, harga retail sepatu berapa sih? 2 juta gitu. Ya udah warna-warni gitu kan. Kan buat background bagus. Betul. Benar. Backgroundnya kan keren, estetik juga. Ya. Orang sampai dimasukin jokes juga di salah satu ending Tekken Kazuya ternyata koleksi sepatu juga. Oh iya? Iya. Oh. Itu keren, pas dibuka belakang sepatu semua. Gue langsung inget Mas Dean. Udah sayang belakangnya sepatu anjing. Iya. Aduh. Jadi goals terakhir ini kan YouTube udah oke lah, saya bilang ya. Untuk sekarang oke dan semoga oke terus. Kita kan nggak bisa kontrol ya. Benar. Itu ada turun ada naik. Benar. Lu udah siap dong untuk turun dan untuk naik lagi? Gua sih sebenarnya maksudnya karena gua di industri ini udah lumayan lama sebagai manajemen. Jadi pede-pede aja lah ya. Jujur li gua insya Allah udah 98% paham lah seperti apa cara kerjanya, nanggulanginnya seperti apa. Jadi gue udah siap mau naik syukur, turun juga ya udah siap. Maksudnya gue enjoy aja. Orang kayak gini lah. Gue sering denger talent gitu ya. Gue juga ngurus beberapa talent, termasuk lu dulu kan. Iyalah. Ya ada beberapa yang ngomong kayak gimana ya caranya kalau misalkan turun atau misalkan gimana caranya naik. Orang tuh pada nggak siap, jujur-jujuran. Pada nggak siap turun. Tapi ada juga yang udah naik, mereka kangen pas level belum naiknya. Kayak misalkan sekarang viewer udah atau sekarang lagi rame-ramenya job. Ya manusia ya namanya nggak pernah puas kan. Kayak, jing gue kangen lah dulu waktu viewer gue masih 3.000, 4.000. Hah? Lebih ke kontrol. Ada ngomong talent kayak gitu? Itu gue nggak pernah dengar. Ada. Itu kan tinggal nonton video lama aja. Enggak, maksudnya dia live. Tapi dia pengen viewernya tuh jadi kayak dulu. Gede atau kecil? Kecil. Loh? Karena dia lebih nyantai dan nyaman. Mungkin sekarang banyak tuntutannya mungkin. Oh itu? Bukan sekarang, waktu pada zamannya. Iya. Ada guys streamer gede. Lu ya? Bukan gua. Gua mah enjoy. Ngomongin diri sendiri. Kalau gua kebalikannya. Bukan kebalikannya sih sebenarnya. Gua viewer berapapun, gua nggak begitu ngelihat. Ya, karena memang lu enjoy aja. Bukan. Yang penting sawerianya. Ya bener. 5.000 nggak ada saweria. Mending 500 saweria di Bejibun. Ya bercanda. Cuman ya gua nggak begitu ngelihat kayak. Ya alhamdulillah syukur bisa nembus berapa achievement sendiri aja. Benar. Cuman gua kayak maksudnya kan kadang-kadang kan suka ada viewer yang mancing gitu ya. Wah sepi kalau main game ini gitu. Kan gue juga transisi dari mungkin sebelumnya banyak viewer yang tahu gue dari Mobile Legends gitu kan. Sekarang kan gue kayak lebih general gitu. Jadi kalau gue main game apa, entah itu di spam endorse, di viewer gue tuh kalau gue endorse, mereka ngentot, cok. Iya, endorse. Stop endorse, main anjing kalian emang. Padahal kayak lu main TFT aja beneran main gitu, kan bukan karena endorse doang gitu. Iya, tapi yang awal di endorse. Iya, tahu. Iya, benar. Cuma kan setelahnya lu main bukan di endorse. Tapi sebenarnya gue endorse pun milih-milih juga yang oke lah gitu, yang oke, yang bagus dan enjoy juga baru dan duitnya juga. Dia endorse banyak banget, guys. Amin. Banyakan lu ya, tiap bulan udah ada. Ya kan itu baru kayak ini. Belum sampai TV, enggak mungkin sih gua kayaknya. Enggak tahu sih. Gua enggak lu XL gitu-gitu kan keren tuh. Keren itu, guys. Achievement itu bener. Keren itu, guys. Sampai next lah ya, entar berdua iklan. Iya enggak? Amin. Kayak gua kadang-kadang gua tuh orangnya enggak suka ekspektasi tinggi. Oh iya, gue nggak suka ekspektasi tinggi, gue nggak suka wacana. Wacana dalam arti kayak, wah kayaknya gue berandai-andai gitu. Gue nggak sih. Jadi setiap apa yang gue dapet next, nggak tahu achievement ngehit sesuatu. Jadi gue juga kaget sendiri. Oh, karena gue nggak dapat gitu. Karena lu selalu bikin ekspektasinya rendah, pas dikasih yang tinggi banget, lu langsung, bener gitu. Kayak itu lebih bagus gak sih? Jadi nggak gampang stres. Bener. Makanya gue tuh sebenarnya kan pertanyaan tadi, lu udah siap atau belum? Ya gue udah siap sih guys. Kayak misalkan turun, nanti suatu saat turun ya udah ya
Ya, tapi kan sebisa mungkin kita sebagai konten kreator tetap creating, tetap kreatif, inovating apapun itu ya untuk ngeset sesuatu buat viewer. Betul. Kalau misalnya turun berhenti ngonten, ya makin turun lagi. Benar, pasti. YouTuber banyak, influencer banyak. Lu siapa lu berasa kayak lu nggak bikin konten lu dikangenin gitu? Enggak. Itu yang gue lihat sih ya. Kesindir gue guys. Maksudnya viewer gue tuh selalu kalau gue sehari libur, ini kan gue hari ini libur ya. Mereka rusuh mereka. Wah, lu siapa bangsat gitu. Gua stop gitu. Discord gua alhamdulillah membernya Discord gua. DMKT itu membernya 75.000 dan sekarang jadi kalau gua nggak live, itu udah kayak riot, udah kayak kerusuhan. Berarti kalau ntar lu lagi makan di jalan tiba-tiba ada viewer, lu nggak live lu. Wah, salah gua nggak ketemu viewer kayak gitu, Mas live lah. Maaf gitu. Ya anak-anak gitu. Adik-adik Mas Dean lagi podcast dulu biar ini ada tontonan buat lu pada biar lucu ya. Nanti ini kan gua malam ini nggak live nih. Nanti gua blame aja mereka berdua nih, Hamdan dan Sandy. Mereka diserang biasanya. Gua nggak live gara-gara ini sama Dilan juga. Kalian aduh nih. Gua nih suka aneh-aneh anjing, serang lah apalah. Rusuh, mereka tuh seneng banget rusuh kan. Cari musuh juga buat gua Lan. Emang aneh. Cari musuh. Jadi, mereka tuh suka sawerianya ngejebak. Gua kan nggak misalkan gua lagi live. Gue kayak ada media share, ada ngobrol chat juga, ada Saweria juga. Kan setiap Saweria tuh selalu gue baca. Tapi mereka tuh kayak ngejebak kata-kata belakangnya. Tapi bukan kayak... Habis itu ntar diklip ya? Diklip. Kayak Dean suka ini. Iya, gitu. Diklip di TikTok rame kan. Wah, udah tuh emang. Tapi itu salah satu juga yang bikin gue rame. Clipper. Iya, karena memang lu bener-bener merespon mereka itu sebagai jokes. Benar. Bukan kayak ya memang ada yang tufar kayak nenen di media itu ya ngentot. Iya, memang. Jangan anjing. Memang. Itu kan keblokir channelnya akhirnya 3 minggu nggak live ya. Iya, gue pernah kena 2 kali gue strike. Tapi itu kan menunjukkan juga sekaligus sih nyari tahu power itu sebesar apa. Lu pindahin viewers, rame juga di channel baru. Iya, gue bikin channel yang baru kan, buat khusus media share. Iya. Tapi so far channel media share, jangan sampai ke strike sih, kalian jangan anjing juga gitu. Yang channel yang kedua yang baru ini emang belum pernah kena strike sih. Jangan sampai ya, lu. Iya. Jangan kayak gitu coy. Mau nggak streaming 3 minggu, makin perang ntar ya. Wah, itu banyak banget sih. Gua kangen banget bisa ngobrol banyak seperti ini, apalagi lu ini podcast pertama lu bener-bener untold story dan gua kerasa seri baru kita ini, podcast ini eksklusif sekali. Thank you, Mas Dean. Thank you. Dan langsung kita ke fakta menarik, Mas Dean. Apa fakta menarik nih? Let's go. Jadi tinggal jawab ya atau enggak aja sih. Ya atau enggak doang nih? Iya dong. Oke, siap. Cita-cita lu dulu tuh jadi polisi. Emang ya? Gua ada bilang di suatu IG live waktu itu bareng sama suatu brand. Ya gue udah bilang cita-citanya apa? Gue cita-citanya jadi polisi. Alasannya apa tuh? Dulu sih keren aja. Sebelum tahu. Bukan maksud gua keren. Sekarang juga keren. Iya, keren dong. Polisi semua ibu polri itu polwan semua keren. Cuman maksudnya gagah gitu dulu tuh. Sekarang juga gagah. Kenapa gua nggak jadi polisi? Ya gua tertarik dengan yang lain. Iya. Karena kan cita-cita anak kecil sama gede beda ya. Gagah kok tetep hormat. Gagah, keren. Melindungi gitu kan. Iya. Emang harus seperti itu nggak sih? Harus. Emang seperti itu polisi. Emang seperti itu, bukan harusnya. Harusnya emang seperti itu. Iya. Keren, iya. Gas. DNKT, seorang pro player Dota. Alasan lu berhenti apa? Alasan gua berhenti ya udah cukup aja sih sebenarnya. Jadi kasual juga. Nggak kepake gue. Udah cukup aja pada zamannya mungkin. Kayak udah west out aja. Soalnya cepet banget sih. Kayak ML sebenarnya itu kayak cepet banget talentnya itu. Oke. Kalau waktu itu talent poolnya banyak memang. Jadi gue waktu itu mungkin kayak masih bocil kan, bocah. Waktu itu kayak 17 tahun, 18 tahun. Gue ngerasa kayak gue udah di tim yang paling tinggi. Ego juga mungkin. Jadi gue nggak mau ngetim di tim lain yang di bawah itu. Oh, jadi lu udah mau yang jago aja yang memang. Iya, jadi kalau ada tim yang ini mau nginvite gue enggak lah. Mungkin gue ngerasa kayak nggak selevel. Moon syndrome. Iya, waktu itu guys. Waktu itu kayak Sandy gue, Star syndrome guys. Iya. Jadi benar. Waktu itu tapi setelah itu ya 18 tahun kita juga pernah merasakan. Benar. Ya kayak gitu. Jadi udahlah ngapain main lagi. Toh juga
Tapi kan dulu belum ada jalur karir yang lain, kayak misalkan jadi caster atau jadi apa. Gue udah kepikiran pernah mau jadi caster loh, sumpah. Oh iya. Cuman gue pengen jadi kayak dulu waktu zaman Dota, gue tuh pengen jadi caster yang cablak gitu, yang yang kayak sekarang streaming. Iya, kayak gitu, yang nggak formal. Tapi kan sebenarnya kan nggak boleh. Berarti lu udah ada punya pikiran untuk kayak nunjukin public speaking lu di depan publik. Benar. Sebelum lu jadi YouTuber dengan juga. karakter yang ini, kalau nge-cast gimana ya gitu. Gue tuh ada mikir kayak gitu. Seru sih kalau beneran jadi ya. Tapi kan nggak mungkin kan dulu kan nggak ada kayak sekarang lah, nggak ada kayak ada organisasinya. Nggak ada restream atau nggak ada apa. Kan kalau sekarang mah bisa aja kayak gue kemarin kayak grand finalnya Mobile Legends M5. Gue restream tapi di membership. Nah, cuman kan itu bukan hal yang nggak mungkin kayak sampai kerjaan official di invite ke stage untuk nge-cast official. Betul. Tapi lu kapitalisin viewer lu. Kepikiran lagi gitu anjing. Hebat juga. Tapi gue pengen jadi caster dulu pernah. Ada kepikiran. Ada kepikiran jadi caster. Tapi bukan yang formal. Ini banyak yang tahu belum? Nggak tahu. Untold story lagi, makanya jangan lupa ikut terus podcast teman-teman. Oke, suara dan kata ini mungkin salah satu yang bikin lu makin viral juga ya. Ya. Sampai sound suara dipakai di mana-mana. Apa? I'm okay, I'm fine. I'm okay, I'm Boleh fine. nggak contohin langsung? Oh, I'm okay, I'm fine. Kincana. Kayak nggak ada, apa kayak beneran dengan suara media share tuh. Media share live. Ini udah pasti di-cut nih kalian di klip ya. Iya. Itu lucu banget sih. Jadi makin lucu kan awalnya kan suara anak kecil kan. Benar. Terus akhirnya ada kontol. Iya. Jadi sebenarnya tuh itu dari beberapa klip. Oh, itu dari 4 live itu. Oh iya. Itu tuh yang buat bukan gua. Itu clipper. Oh, bukan satu suara. Jadi dari 4 dijadiin 1. Jadi 4 klip, 4 scene jadiin 1. Ini, sama si clipper itu namanya Belmbun. Ini 40 menit misalnya ngomong, lu ada ngomong tentang polisi, ada apa, ntar di... Iya, di cut satu. Saya 4, tidak suka, 4, iya. Waduh. Ya, jadi kan kalau yang I'm fine, I'm okay Kincana itu kan yang karena Kincana. Gua ngulang Kincananya aja, cuman gua tambahin yang awalnya. I'm okay, I'm fine, Kincana. Kincana terus ada belakangnya yang tank-tank basically cuman nge-ri-nya gitu, apa sih nadanya kan. Iramanya. Iya, terus yang keduanya ada Kumenahan Rasa Sakit. Itu dari lagu JKT itu. Terus iya, itu ada lagi angin tuh lah gitu kan. Itu ya karena gue lagi react sesuatu, lagi react apa gitu, gue lupa, cuma bilang ngentut lah kayak gitu doang sebenarnya. Cuman nyambung, terus yang terakhir udah guys stop, udah, itu sambil nangis. Itu tuh lagi react orang yang makan Whiskas. Goblok. Gue mau muntah jing. Orang mah, lu tau gak yang Takis, Madang, Nani makan Whiskas. Itu kan bener-bener, gue mau muntah, itu bener-bener mau untuk muntah. makanan kucing aja Whiskas itu termasuk yang murah. Iya. Kan yang atasnya lo kayak Kenin. Iya, dia makannya ada. Lu harus lihat kontennya. Udah pernah lihat lah pasti. Dia sengaja atau memang gak ada makanan lain? Emang konten. Oh, konten ya. Emang dia konten. Apa sih dia bilang? Oke guys, kita mau makan. Kita mau coba sekarang mau makan Whiskas pakai ini gitu. Takis, Madang, Nani dia bilang gitu. Semua kan Whiskasnya. Ya gua jijik lihat, gua pengen muntah juga ngentot. Dia Apos Spam juga. Apos Spam. Otaknya 7. Emang Apos Spam nih memang rada-rada guys. Apos di sana, Apos di sini gimana? Iya, Apos sana, Apos di sini. Nah, habis itu baru gua mual dan hampir muntah sampai mata gua keluar air mata. Gua di depan kamera, guys, sudah lagi stop gitu. Disatuin tuh. Iya, disatuin semua jadilah yang viral itu. Itu Kincana itu. Ya, Hebat tapi clipper ya, terima kasih pada clipper. Luar biasa ya. Itu ya maksud gua kayak clipper juga bisa mendapatkan exposure dari lu juga gitu. Jadi makanya mereka tuh berasa di streaming itu benar-benar kayak dari viewer itu. Benar. Itu mungkin. Iya, karena ya dengan kreatifnya seperti itu bisa membuat itu viral ya kan. Benar. Itu juga kebanggaan dari mereka, mungkin untuk monetize-nya agak susah gitu tapi benar. Kan. Ya, coba itu mau jadi editor gak tuh Mas Dean nyari editor, jangan katanya bodoh-bodoh semua malah ya pas. Ya mungkin belum tes ya. Mungkin semua. Gua harus mungkin apa standar gua masih sama kayak waktu VP mungkin. Ya, yo gila ya. Jadi ya emang ini sih belum ketemu yang cocok aja sih sebenarnya. Kan tes kan basically kalau misalkan editor kan. Gitu.
Oke, ngomongin viewer from viewer, kita langsung cek aja pertanyaan dari viewer di Instagram langsung. Oke. Tadi kan kita udah post. Gue boleh minum ya? Boleh lah, minum lah, silakan. Oke, setelah memfilter semua komen-komen bangsat di Instagram dari viewer lu, akhirnya ketemu juga yang lumayan bangsat ya. Bukan yang benar, lumayan bangsat. Ya. Tetap bangsat. Dari Punfat 24 malam ini live media surga, Mas. Gimana gue mau live? Sekarang ada podcast. Nih diajak nih anak 2 babi ini juga nih keluar. Gimana gue mau live? Kemarin juga kan habis charity juga. Tadi gue emang rencana hari ini. Tidur lagi sih anjing. Hari tuh guys, lihat dia tidur kan tuh. Tuh kelihatan guys. Jadi besok ya tuh dengerin jangan serang gua ya. Setelah maksudnya pas tanggal syuting ini gitu maksudnya. Jangan serang gua anjing. Tapi kalau live media biasanya seminggu 3 kali gua. Oh, seminggu 3 kali. Gua batasin juga biar nggak terlalu waste out juga. Iya. Kalau nggak capek kan lu reaction. Ya sama mungkin viewer juga gua takut kayak mereka ya bosan juga lah. Iya. Tiap hari banget betul. Membernya nggak ada benefitnya ya Mas ya. Kata Sirius. Lu cari dimanapun ya membership, karena membership tuh paling banyak benefitnya. Tuh. Bener. Jadi benefitnya ya replay dong. replay sama ya join community lah, itu kan salah satu bagian dari community juga. Jadi community yang bisa dibilang ya oke, gede, solid. Ya nggak tahu sih gede relatif ya. Gede. Cuman ada lah Discord community-nya sebenarnya, dan ya bareng aja. Ya hijau lebih keren namanya, kocak. Iya, emang putih Jetsu lu. Iya, emang Jetsu putih. Lu hijau makanya. Hijau dong, gitu. Bener join member kita berdua. Ikutan juga ya kapitalis sedikit belajar. Iya, benar. Ini kapitalisnya kayaknya dari pengalaman VP nih. Iyalah, harus semua dimonet. Iya dong. Benar. Penting itu buat perusahaan. Benar, buat perusahaan. Dan dari Siadi Kiri of Tea, ceritain dong awal mula terbentuknya circle bala-bala. Awal terbentuknya circle bala-bala. Sebenarnya sih bala-bala tuh mungkin banyak yang nggak tahu juga ya. Kan sekarang namanya mungkin lebih ke bala-bala e-sports gitu kan. Ya e-sport gimmick doang sebenarnya e-sport. Kayak Jaya e-sport gitu. Iya, kayak namanya kayak mirip gitu kayak e-sport. Sebenarnya sih itu hanya perkumpulan teman mabar sebenarnya awalnya. Mabar aja ya. Teman mabar. Jadi awalnya itu waktu zaman gua Nimo, gua kan sendiri kan, gua sering live sama ada Adel, Nastasia Adelin, gitu. Dia streamer juga sekarang. Nah, kita tuh suka mabar dan kita nyari teman-teman mabar yang lain yang benar-benar jadi fix member gitu loh. Jadi adalah beberapa member yang lain. Cuman semakin kesini, ya jadi streaming group juga. Kan sekarang pada streaming semua. Iya, sekalian dan setelah dipikir-pikir juga member bala-bala ini banyak. Mereka tuh membernya backgroundnya macam-macam, bukan kayak dari satu background, kayak diversity gitu banyak. Ada yang gua kan mungkin ex manajemen e-sport gitu kan, VP, ada yang fashion influencer, ada yang ex idol JKT48 Anin, terus ada yang tiktokernya juga gede-gede gitu kayak Boba, Alisa gitu, BA juga mereka, BA BTR, BA Evos, terus ada public juga Hamdan, public yang tahu nomor gua nyatet, iya Hamdan, terus ada juga pro player Bion sama Fahmi. Jadi ya mereka sebenarnya sih streaming group, cuman kan sekarang gue juga nggak ada plan kayak mau buat jadi IP atau apa. Lu nggak sebut Sandy, berarti dia bukan member inti. Dia outsource. Oh, outsource ya? Outsource Sandy. Lagian dia tidur juga. Iya. Jadi ya, maksudnya sebenarnya sih kita berteman sama siapapun sebenarnya sih, karena mabarnya itu. Jadi kalau misalkan main bareng atau apa, ya udah bareng. Teman-teman kita juga banyak sih di luar yang bala-bala yang memang sering main bareng sama kita juga, benar. Gitu sih sebenarnya. Sesuai sama namanya, bala-bala kan isinya banyak ya, dari berbagai sayuran ya kan. Benar. Sama tepung atau apa digoreng pakai minyak, ini benar-benar pas dari semua kalangan dan tukang goreng semua. Benar guys, benar. Semua tukang goreng dan bisa digoreng anjing, bala-bala asli, namanya sesuai. Bener-bener tanpa dikonsep tapi sesuai gitu. Iya, benar. Ini pertanyaan terakhir dari Lensa Karunia. Cuma mau request kata-kata mutiaranya, amaran lampu redup. Sem sedih. Abis ditinggal kesaran gue soalnya ayam warna-warni gue disembili sama emak gue. Ayam warna-warni. Nah, pas nih, silakan. Tadi apa sarannya? Itu ayamnya? Ayam warna-warninya disembeli mamanya. Oh, ayam warna-warninya disembeli mamanya. Jadi menurut gua mampus. Karena gratis komennya. Sejuta Super chat di bawah. Super chat. Baru gua kasih tahu kenapa. Udah nggak ceban makan ya, gratis lagi. Udah gua redupin tuh lampunya tuh. Tapi itu emang ini sih, apa namanya, bagian dari streaming gua mungkin kan. Karena mereka tuh suka donate, bukan beda sih sebenarnya. Ada yang 10.000, ada yang nggak kebetulan sih. Cuman kan ya,
Gimana ngomongnya? Lagi ada rezeki 1 juta gitu iya, ya. Buat ya effort lebih lah. Tapi ya memang 10.000 ini memang banyak, enggak, maksudnya jadi gimmick aja sih sebenarnya. Bukan tapi ya mereka permasalahannya tuh selalu ya anak-anak muda nih cinta lah, cinta galau, galau. Sama sekarang tuh lagi pada pengen nikah sama member JKT48, idola, gimana caranya? Coba gua tanya MC, gua jadi MC sekarang, gua tanya, Dilan, gimana caranya nikah sama member JKT48? Coba. Sukses dulu. Nah, sukses. Sekarang kita ngomong mau salaman aja bayar. Nah, gimana mau jadi pacar kalau lu cuma bisa berharap? Lu cuma nonton anime, berharap jadi MC isekai, lu NPC. Nah itu. Kerja dulu baru mikir cintaan, apalagi kayak ekspektasinya itu udah sangat tinggi sih kalau misalnya sama idol anjing. Iya, apa kalian suka rebahan terus di kamar? Gak keluar, cuci piring orang tua itu. Ya, bantuin orang tua lu dulu. Betul, habis itu baru mencari cara jati diri semua, bekerja ya kan. Benar. Sukses ya, bisa aja. Ada chance kalau udah. Ada chance. Samain value. Ya, samain value, betul. Benar. Ya, karena ya kita ngomong idol udah dibesarkan sama orang tuanya, bapaknya dengan kehidupan yang enak, masa gitu mah sama lu yang diem di kamar terus kan nggak mungkin. Yang saya ceban mau redupin lampu. Oh iya, benar. Ya, itu agak keras, tapi itu adalah ya sisanya jokes saja dan dijadiin motivasi lah. Serius. Bercanda. Ya, maksudnya ambil positifnya. Ambil positifnya. Benar. Kita kan di sini buat menghibur pada ya. Dan terakhir this or that, tinggal dijawab aja salah satunya. Oh iya. Sebelum kita tutup. Jadi gue jawab cuman milih. Iya, milih antara dua pertanyaan itu yang gue kasih. Let's go. Oke, yang pertama live streaming atau pro player? Live streaming lah. Nike atau Adidas? Nike sekarang sih. Dota atau Mobile Legends? Seru Dota. Aman ini banget. General kan? Enggak dong, Dota atau Mobile Legends? Anjing. You must choose one, man. Mobile Legends. Muntun tolong. Dota nggak ada duitnya. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Cewek kerudung atau nggak kerudung? Kerudung. Wise. Oke teman-teman. Terima kasih udah nonton. Gue udah tahu deh. Podcast hari ini kita nggak ngebahas yang seperti apa, tapi kita memakai bumbu pure Mas Dean semuanya ya. Gue belajar banyak, jadi kalian terima kasih udah ajarin gue ilmu yang sangat berharga ya, yaitu memperhatikan kosakata yang sangat bahaya ya. Jangan lupa subscribe di Pros dan Dean KT pastinya. Ada channel keduanya juga ya. Nama channelnya apa, Mas? Aldean Tegar ya. Dan sampai jumpa pastinya di video selanjutnya, di podcast selanjutnya. Nextnya bintang tamu pasti lebih seru dan respect sekali lagi. This is the first ever podcast yang sudah pernah didatengin sama Mas Dean selama jadi streamer. Sekali lagi Mas, thank you. Berarti dia gue masuk bala-bala ya? Boleh. Assalamualaikum. Bye. Thank you.